Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah biokimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita telah memasuki pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas mengenai lipid dan metabolisme lipid. Nah, baik, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan pengertian dan penggolongan lipid, menguraikan struktur dan sifat-sifat fisika serta kimia asam lemak dan lemak, kemudian menerangkan struktur dan sifat fosfolipid, sphingolipid, dan terpen, kemudian menjelaskan struktur, tata nama, dan sifat-sifat senyawa yang termasuk golongan steroid. Dan yang terakhir adalah menjelaskan metabolisme lemak. Baik, inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mari kita bahas mengenai materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Oke, kita masuk kepada pengertian lipid. Nah, sebelum saya membahas mengenai pengertian lipid, ya, kita tahu bahwa lipid itu adalah salah satu senyawa kelompok senyawa organik yang terdapat di dalam tumbuhan, hewan, ataupun manusia dan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Nah, itulah lipid. Nah, untuk memberikan definisi ya yang jelas tentang lipid itu sangat sukar sekali. Kenapa? Karena senyawa yang termasuk lipid itu tidak mempunyai rumus struktur yang serupa ataupun mirip. Nah, di sini sifat kimia dan sifat biologinya pun berbeda. Nah, berbeda-beda ya. Nah, walaupun demikian, para ahli biokimia sepakat bahwa lemak dan senyawa organik yang mempunyai sifat fisika seperti lemak itu dimasukkan dalam satu kelompok yang disebut dengan lipid. Seperti itu. Nah, apa itu lipid? Nah, lipid itu atau lemak adalah suatu ester asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, lemak dan senyawa organik yang mempunyai sifat fisika seperti lemak itu dimasukkan ke dalam golongan lipid seperti yang sudah saya jelaskan barusan ya. Selanjutnya, lipid dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan melalui proses yang namanya ekstraksi. Nah, di sini secara umum lipid itu memiliki sifat fisika. Apa saja sifat fisika lipid ya? Secara umum ya, di sini ada sifat fisika lipid yaitu yang pertama itu adalah tidak larut dalam air. Nah, jadi lipid itu tidak larut dalam air. Tetapi dia larut dalam satu atau lebih pelarut organik. Yes. Misalnya di sini ya, contohnya itu adalah ada ether, ada aseton, ada kloroform, kemudian ada benzen, ya, benzena, ya, kemudian ya ini adalah zat ataupun pelarut organik yang dapat lemak tadi dapat larut di dalamnya. Nah, yang ini disebut juga sebagai pelarut lemak. Nah, ini zat-zat ini nih ya, ini merupakan pelarut lemak seperti itu. Nah, kemudian sifat fisika yang kedua yaitu ini berkaitan dengan yang namanya asam-asam lemak atau esternya. Nah, jadi sifatnya berkaitan dengan asam-asam lemak pembentuknya ya. Karena lemak itu monomernya adalah asam-asam lemak. Kalau protein kan monomernya kemarin apa? Asam amino ya. Kalau lemak itu adalah asam-asam lemak. Jadi asam-asam lemak atau esternya. Nah, kemudian yang ketiga itu mempunyai kemungkinan itu digunakan oleh makhluk hidup. Seperti kita ya juga. Oke, ini adalah 3 sifat fisika ya yang secara umum ya merupakan kesepakatan yang disetujui oleh Kongres Internasional Kimia Murni dan Terapan atau International Congress of Pure and Applied Chemistry. Nah, jadi berdasarkan sifat fisika ini, ya, lipid itu dapat diperoleh dari hewan, tumbuhan dan tumbuhan melalui yang namanya proses ekstraksi. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan alkohol panas, ether atau pelarut lemak lainnya. Seperti itu. Nah, jadi lipid tadi bisa diperoleh dari tumbuhan dan hewan melalui proses ekstraksi dengan menggunakan alkohol panas, ether ataupun pelarut lemak lainnya.
Nah, macam senyawa-senyawa ya serta kuantitas yang diperoleh melalui proses ekstraksi ini itu bergantung dari bahan alam sumber lipid yang digunakan. Nah, misalnya kalau jaringan bawah kulit di sekitar perut, nah itu kan ada lemak ya. Kemudian ada jaringan lemak sekitar ginjal. Nah, jadi kalau jaringan lemak bawah kulit di sekitar perut sama jaringan lemak sekitar ginjal itu mengandung lipid, terutama lemak ya kira-kira sebesar 90%. Nah, itu ya. Jadi di sini saya tulis ya. 90%-nya itu ya kalau kita misalnya mengekstraksinya itu dari jaringan bawah kulit sekitar perut. Ini 90% ya, sudah catat sendiri. Jika mengekstraksinya itu dari jaringan bawah kulit sekitar perut dan jaringan lemak sekitar ginjal, itu lipidnya, terutama lemaknya itu kira-kira sebesar 90%. Nah, di dalam jaringan otak atau dalam telur itu terdapat lipid sekitar 7,5 sampai dengan 30%. Ini di dalam otak ataupun telur, dalam jaringan otak ataupun dalam telur. Itu lipidnya mengandung sekitar 7,5 sampai dengan 30%. Nah, jika kita ingin mengekstraksinya. Jadi, lipid itu bisa kita peroleh dari hewan ataupun tumbuhan dengan cara ekstraksi di mana kadarnya tadi ya, persentasenya tadi ya, lipid yang kita hasilkan itu tergantung dari sumbernya. Kalau dia bersumbernya itu dari jaringan bawah kulit di sekitar perut ataupun jaringan yang di sekitar ginjal ya, jaringan lemak sekitar ginjal itu sekitar 90%. Kalau dia di dalam jaringan otak dan di jaringan di dalam telur itu terdapat 7,5 sampai 30% lipidnya atau lemaknya. Nah, ini dia ya. Glance of lipid, sekilas tentang lipid. Baik, kita lanjut mengenai penggolongan lipid. Nah, ada beberapa penggolongan yang bisa kita kita bahas di sini. Yang pertama adalah menurut Bloor. Bloor itu membagi lipid dalam 3 golongan besar. Ya, ada yang namanya lipid sederhana, ya. Kemudian, apa itu lipid sederhana? Lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Nah, lipid sederhana itu adalah ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Nah, ini adalah lipid sederhana. Nah, apa contohnya? Contohnya ya lemak atau gliserida dan lilin. Contohnya adalah lemak, kemudian lemak atau gliserida dan lilin atau waxes. Oke. Kemudian ada yang namanya lipid gabungan. Nah, lipid gabungan itu adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Ya, ini adalah ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Nah, apa contohnya? Ya. Contohnya fosfolipid sama cerebrosida. Contohnya adalah fosfolipid sama cerebrosida. Ya. Kemudian yang ketiga ada derivat lipid atau turunan lipid. Nah, apa itu derivat lipid? Derivat lipid itu yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Ini adalah senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Apa contohnya? Contohnya adalah asam lemak, gliserol, dan sterol. Contohnya adalah asam lemak, gliserol, dan sterol. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini adalah 3 golongan besar dari lipid yang diklasifikasikan oleh Bloor. Nah, di samping itu berdasarkan sifat kimia yang penting itu lipid dibagi lagi ya. Lipid dibagi lagi menjadi 2 golongan besar, yaitu lipid yang dapat disabunkan ya dan lipid yang tidak dapat disabunkan.
Nah, itu ya. Nah, di sini lipid ya yang dapat disabunkan itu apa? Yaitu lipid yang dapat dihidrolisis dengan basa. Nah, lipid yang dapat disabunkan itu adalah lipid yang dapat dihidrolisis dengan basa. Nah, itu ya. Selanjutnya apa contohnya? Contohnya lemak ya. Contohnya adalah lemak. Selanjutnya ada lipid yang tidak dapat disabunkan. Lipid yang tidak dapat disabunkan itu contohnya adalah steroid. Oke. Berarti lipid yang tidak dapat dihidrolisis dengan basa. Nah, ini dia. Ini untuk penggolongan lipid berdasarkan sifat kimianya yang penting. Oke. Selanjutnya kita bagi lagi lipid itu dibagi dalam beberapa golongan berdasarkan kemiripan struktur kimianya, yaitu ada asam lemak, ya, ada lemak, ada lilin atau wax, ada fosfolipid, ada sphingolipid, ada terpen, ada steroid, dan ada lipid kompleks. Nah, nanti ini yang kita bahas hanya asam lemak dan lemak saja. Nanti yang sisanya saudara baca nanti di materi yang sudah saya selipkan di bawah. Jadi baca karena nanti ada pertanyaan juga dari sana. Oke. Karena kalau saya jelaskan semuanya di dalam video ini maka durasi videonya akan sangat panjang sekali. Ya. Ini dia. Baik, kita masuk ke dalam struktur asam lemak. Kita masuk dulu asam lemak ya. Struktur asam lemak ya. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida. Ini bukan trigliserida tapi trigliserida ya atau lemak, baik berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Nah, rumus umumnya itu ya, asam ini adalah asam karboksilat. Jadi asam lemak itu adalah asam karboksilat, di mana rumus umum dari asam karboksilat itu ini. Ini adalah rumus umum dari asam karboksilat. Ya. Di mana R di sini ini ada R. Nah, R ini adalah rantai karbon yang jenuh atau yang tidak jenuh ya. Ini adalah rantai karbon, dapat berupa rantai karbon jenuh atau tidak jenuh. Nah, itu ya, atau tidak jenuh yang terdiri atas 4 sampai 24 buah atom karbon. Nah, ini ya. Jadi R itu adalah rantai karbon jenuh atau tidak jenuh yang terdiri atas 4 sampai 24 buah atom karbon. Nah, rantai karbon yang jenuh itu adalah rantai karbon yang tidak mengandung ikatan rangkap. Nah, rantai karbon jenuh itu dia tunggal semua ikatannya. Sementara kalau rantai karbon tidak jenuh, ya berarti dia mengandung ikatan rangkap. Oke, baik itu ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Nah, berdasarkan jenis ikatannya, maka asam lemak tadi dibagi lagi menjadi 2. Nah, ada asam lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Itu yang saya sampaikan tadi. Ketika rantainya tadi terbentuk dari ikatan tunggal, maka dia jatuhnya asam lemak jenuh. Ketika tadi ya rantainya terbentuk dari ikatan ganda ya ataupun di sini adalah ikatan rangkap, maka dia adalah asam lemak tak jenuh. Nah, ini adalah merupakan contoh dari asam lemak jenuh. Ada asam kaprilat, ada asam kaprat, ada asam laurat, ada asam miristat, ada asam valmitat, ada asam stearat, ada asam arakidat, asam bahenat, asam lignokerat, ada kerotat. Nah, lihat perhatikan di sini. Di sini jumlah atom C-nya besar sekali ya. Nah, minimal itu kan 4 sampai 24 buah atom. Lihat. Ini sampai 24. Minimal 4 kan begitu. Nah, sampai 24 atom karbon. Atom C-nya tadi. R-nya tadi ya. R-nya tadi. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia. Untuk pembagian asam lemak jenuh ya. Contohnya ini. Jadi asam lemak itu berdasarkan ikatannya ya, itu
terbagi menjadi asam lemak jenuh dan tak jenuh. Seperti itu. Oke. Kita bahas lagi untuk asam lemak tak jenuh. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa asam lemak tak jenuh itu adalah asam lemak yang ikatan di dalamnya itu terdapat ikatan rangkap, kan begitu. Baik itu ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3, yang penting dia di sana ada ikatan rangkap. Nah, adapun jumlah ikatan rangkapnya itu bisa ikatan rangkapnya itu cuma 1, bisa ikatan rangkapnya itu cuma 2 ataupun lebih dari 2. Nah, itu ya. Oke, kita lihat ini contohnya. Ini contohnya. Contohnya adalah asam miristoleat. Asam miristoleat itu ada ikatan rangkapnya 1. Asam palmitoleat ada ikatan rangkapnya 1 juga. Coba perhatikan di sini ada asam linoleat. Asam linoleat itu ikatan rangkapnya ada 2. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada asam alfa linolenat. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 ikatan rangkapnya. Seperti itu. Nah, itu dia ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa asam lemak tak jenuh itu mengandung ikatan rangkap. Jadi di dalamnya itu ada ikatan rangkap. Ya. Nah, itu dia. Sekarang kita bahas ya. Nanti saudara boleh searching kira-kira mana yang lebih baik. Apakah yang baik itu adalah asam lemak jenuh atau yang lebih baik itu adalah asam lemak tak jenuh? Kira-kira yang baik itu yang mana? Ya, apakah yang baik itu adalah asam lemak jenuh atau tak jenuh? Nanti saudara cari ya jawabannya. Oke, nanti boleh jawabannya nanti itu disisipkan pada tugas yang sudah saya berikan mengenai project untuk mencari mengenai ingredients pada makanan yang selanjutnya nanti saudara cari itu fungsinya apa, kemudian ketika dia didefisiensi itu apa keuntungan ataupun resiko terhadap mengkonsumsi dari zat yang ada pada makanan tadi. Ya, itu dia. Nanti saudara selipkan di sana pada saat presentasi di tugasnya. Oke, apa itu perbedaan antara mana yang lebih baik, asam lemak jenuh kah atau asam lemak tak jenuh? Karena di asam lemak tak jenuh dan asam lemak jenuh itu juga terdapat di dalam minyak goreng. Ya kan? Nah, nanti saudara bisa lihat seperti itu. Oke. Lanjut kita masuk kepada sifat fisika asam lemak. Bagaimana sifat fisika asam lemak? Makin panjang rantai karbon asam lemak, makin tinggi titik leburnya. Nah, jadi makin panjang ya jelas. Kenapa? Karena makin besar kan molekulnya, sehingga titik leburnya juga akan semakin tinggi. Kemudian makin banyak ikatan rangkap, makin rendah titik leburnya. Kenapa? Karena ikatan rangkap tadi itu kan mudah putus. Mudah putus loh dibandingkan ikatan tunggal, sehingga dia makin rendah titik leburnya. Selanjutnya, kelarutan asam lemak dalam air berkurang dengan bertambah panjangnya rantai karbon. Semakin panjang rantai karbon, maka kelarutannya di dalam air itu berkurang. Ya. Selanjutnya kita lihat sifat kimianya. Sifat kimia asam lemak. Asam lemak adalah asam lemah. Apabila dapat larut dalam air, molekul asam lemak itu akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H+. Ya. Apabila larut dalam air, asam lemak akan terionisasi sebagian dan melepaskan ion H+. Karena kan dia asam lemak. Asam lemak itu dapat terionisasi sebagian di dalam air. Seperti itu. Kemudian kita lihat mengenai garam natrium ataupun kalium yang dihasilkan oleh asam lemak dapat larut dalam air dan dikenal sebagai sabun. Seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian kita lihat di sini sifat kimia lainnya, asam lemak tidak jenuh, mudah mengadakan reaksi pada ikatan rangkapnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Karena di sifat fisikanya juga tadi kan titik leburnya lebih rendah jika dia mengandung ikatan rangkap. Ya. Nah,
asam lemak tidak jenuh mudah mengadakan reaksi pada ikatan rangkapnya. Karena dia mudah bereaksi tadi, artinya dia akan mudah putus juga, ya. Oke, karena kan yang namanya bereaksi itu kan terjadi perubahan struktur, ya. Oke, itu dia. Selanjutnya asam lemak tidak jenuh dapat mengalami oksidasi. Jadi asam lemak tidak jenuh itu ya bisa mengalami yang namanya oksidasi. Oke. Itu dia, dapat mengalami oksidasi. Nah, kemarin kalau nggak salah saya ada membahas tentang kemarin nggak tahu juga, saya lupa ini apakah ada deterjen juga masuk ke dalam proyeknya atau tidak ya, tapi nggak apa-apa. Di sini asam lemak tidak jenuh itu dapat mengalami yang namanya oksidasi. Oke. Nah, jadi dia dapat mengalami oksidasi. Selanjutnya struktur lemak. Struktur lemak adalah suatu ester asam lemak dan gliserol. Oke, jadi lemak itu adalah suatu ester asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol adalah suatu trihidroksi alkohol yang terdiri atas 3 atom karbon. Ini dia. Ini adalah gliserol. Gliserol itu adalah suatu trihidroksi alkohol. Ini kan 3, 1, 2, 3. Hidroksi itu adalah gugus OH, trihidroksi. Trihidroksi 3, hidroksinya 3, 1, 2, 3. Yang terdiri atas 3 atom karbon, ini 3 atom karbonnya 1, 2, 3. Itulah gliserol. Ini struktur gliserol. Oke, nah. Ini adalah struktur gliserol. Nah, satu molekul gliserol itu dapat mengikat 1, 2, atau 3 molekul asam lemak dalam bentuk ester. Nah, kalau dia mengikat, ya, kalau dia itu suatu gliserida atau suatu gliserol, ya, ketika gliserol tadi mengikat satu asam lemak, ini kan asam lemak ya, mengikat satu asam lemak dalam bentuk ester itu disebut sebagai monogliserida. Ini monogliserida. Ketika dia mengikat 2 asam lemak, maka disebut juga sebagai digliserida. Kalau dia mengikat 3 asam lemak, itulah yang dikatakan sebagai trigliserida. Nah, itu dia ya. Suatu trigliserida itu adalah molekul asam lemak yang terikat pada gliserol. Ketiga molekul asam lemak itu boleh sama ataupun boleh berbeda. Jadi ini boleh sama ataupun berbeda. Asam lemak yang terdapat dalam alam itu, contohnya di dalam alam itu ada asam lemak, namanya ada asam palmitat, ada stearat, ada oleat, ada linoleat. Jadi asam lemak yang terdapat di alam, asam lemak yang terdapat di alam itu adalah asam palmitat, kemudian ada asam stearat, kemudian ada asam oleat, dan ada asam linoleat. Itu dia. Sekarang kita lihat sifat fisika dari lemak. Apa saja sifat fisikanya? Umumnya bersifat padat. Lemak yang berasal dari tumbuhan itu berupa cair. Ya, dia umumnya bersifat padat, tapi kalau pada tumbuhan itu biasanya bersifat cair. Selanjutnya, lemak mempunyai titik lebur tinggi dan mengandung asam lemak jenuh. Lemak itu memiliki titik lebur tinggi, mengandung asam lemak jenuh. Sedangkan lemak cair itu yang biasa kita sebut sebagai minyak, itu mengandung asam lemak tidak jenuh. Ya. Sedangkan lemak cair atau minyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Inilah sifat fisika dari lemak, ya. Nah, sebagai contoh itu ada tristearin. Tristearin yaitu ester gliserol dengan 3 molekul asam stearat itu mempunyai titik lebur 71 derajat Celcius. Sedangkan triolein yaitu ester gliserol dengan 3 molekul asam oleat itu memiliki titik lebur minus 17 derajat. Nah, lemak hewan dan tumbuhan itu mempunyai susunan asam lemak yang berbeda-beda. Nah, untuk menentukan derajat ketidakjenuhan asam lemak yang terdapat di dalam ketidakjenuhan asam lemak yang terkandung di dalam suatu lemak itu bisa diukur dengan, nah ini dia, kita masuk ke dalam sifat kimia lemak. Ya, sifat kimia lemaknya, yang pertama hidrolisis lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Yang kedua, untuk menentukan derajat ketidakjenuhan asam lemak diukur dengan
bilangan iodium. Ini bukan ilangan ya, B-nya tinggal. Bilangan iodium. Nah, jadi untuk menentukan derajat ketidakjenuhan asam lemak yang terdapat di dalam suatu lemak itu diukur dengan bilangan iodium. Nah, iodium itu dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dalam asam lemak, ya. Kenapa? Karena iodium itu dapat bereaksi dengan ikatan rangkap dalam asam lemak seperti itu. Nah, iodium ini ya, tiap molekulnya mengadakan reaksi adisi pada suatu ikatan rangkap. Nah, oleh karenanya makin banyak ikatan rangkap maka makin banyak pula iodium yang dapat bereaksi. Seperti itu. Ya, selanjutnya oksidasi asam lemak tidak jenuh akan menghasilkan peroksida dan selanjutnya akan terbentuk aldehida. Kemudian gliserol larut dalam air dan tidak larut dalam ether. Apabila gliserol dicampur dengan KHSO4 dan dipanaskan itu akan membentuk yang namanya akrilaldehida. Nah, ini contohnya. Jadi gliserol jika dicampur dengan KHSO4 dan dipanaskan, ini dipanaskan lambangnya ya akan menghasilkan namanya akrilaldehida atau acrolein. Nah, ini tadi kalau kita mau lihat kan tadi saya sudah sampaikan bahwa ya tiap molekul iodium akan mengadakan reaksi adisi pada ikatan rangkap pada asam lemak tadi ya. Nah, misalnya nih contoh ini ada ikatan rangkap kemudian bereaksi dengan iodium, maka di sini akan terjadi reaksi adisi. Nah, seperti ini. Sini nanti iodiumnya, ini ada iodium, ada iodium. Jadi I-nya tadi masuk ke sini dan ikatan rangkapnya putus. Ikatan rangkapnya itu putus. Ya, ikatan rangkapnya putus. Oke. Dan masuklah I. Jadi ada reaksi adisi, penambahan. Oke, gugus I. Itu dia. Nah, bilangan iodium itu apa yang disebut sebagai bilangan iodium? Ya, coba saudara simak baik-baik ya. Boleh dicatat. Bilangan iodium itu adalah banyaknya gram iodium. Ya, saya ulangi. Bilangan iodium itu adalah banyaknya gram iodium yang dapat bereaksi dengan 100 gram lemak. Bilangan iodium itu ialah banyaknya gram iodium yang dapat bereaksi dengan 100 gram lemak. Nah, itu dia yang dikatakan sebagai bilangan iodium. Nah, jadi makin banyak ikatan rangkap, maka makin besar pula bilangan iodiumnya. Oke, itu dia untuk sifat kimia lemak. Ya, itu dia. Selanjutnya kita lihat mengenai fosfolipid, sphingolipid, terpen, steroid, lipid kompleks. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, baca pada materi yang sudah saya upload di Bobob. Nanti saudara silakan baca sendiri ya mengenai materi ini karena kalau saya jelaskan di sini akan durasi videonya terlalu panjang. Karena saya akan masih menjelaskan mengenai metabolisme lipid. Metabolisme lipid atau metabolisme lemak. Kita tahu bahwa lipid itu terdapat dalam makanan, itu sebagian besar berupa lemak. Nah, oleh karena itu metabolisme yang akan dibahas itu terutama adalah metabolisme lemak. Pada umumnya itu lipid merupakan konduktor panas yang jelek. Sehingga lipid di dalam tubuh itu mempunyai fungsi untuk mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. Ya, mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. Makanya kalau makin banyak jumlah lemak itu makin baik fungsinya mempertahankan panas dalam tubuh. Ya. Makanya kalau orang yang mohon maaf ya kalau berbadan besar, bantalan lemaknya banyak, kalau hari dingin dia nggak berasa dingin. Kenapa? Karena fungsinya tadi mencegah terjadinya kehilangan panas dari tubuh. Nah, jadi makin banyak lemaknya makin ditahannya panasnya gitu, makanya dia nggak pernah ngerasa kedinginan gitu ya, itu dia. Nah, di mana di sini pada proses oksidasi 1 gram lemak ya, proses oksidasi 1 gram lemak itu akan menghasilkan energi sebesar 9 kakal 9 kilokalori. Sedangkan kalau 1 gram karbohidrat itu hanya diperoleh 4 kakal. Kalau karbohidrat ya, karbohidrat itu oksidasinya 1 gramnya itu hanya 4 kakal. Nah, kan kalau dilihat-lihat di sini lebih besar energi dari
metabolisme lemak tuh, ya, oksidasi lemak daripada karbo. Nah, itu ya. Nah, fungsi lemak apa lagi? Fungsi lemak itu selain tadi bisa mempertahankan panas dalam tubuh, itu lemak juga berfungsi melindungi organ-organ tubuh bagian dalam kan, akibat benturan ataupun goncangan. Nah, jadi dia bisa melindungi organ-organ tubuh. Kemudian lemak juga merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, dan K. Kenapa? Karena vitamin ini A, D, E, K itu larut dalam lemak. Jadi di sini ya lemak itu merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung vitamin A, D, E, K. Nah, kita tahu bahwa pencernaan lemak itu terutama terjadi di dalam usus. Karena di dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase. Nah, enzim lipase kita tahu bahwa enzim lipase itu ya dapat menghidrolisis lemak. Nah, di dalam usus ya, lemak itu diubah dalam bentuk emulsi sehingga dia mudah berhubungan dengan enzim stiapsin dalam cairan pankreas. Nah, hasil akhir dari proses pencernaan lemak itu adalah asam lemak gliserol, kemudian monogliserida ada digliserida serta sisa trigliserida. Kemudian pengeluaran cairan pankreas ya yang dirangsang oleh hormon sekretin dan pankreozimin ya. Itu sekretin itu meningkatkan jumlah elektrolit dan cairan pankreas, sedangkan pankreozimin itu merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Nah, lemak yang keluar dari lambung itu kan masuk ke dalam usus, merangsang pengeluaran hormon koleositesin. Seperti itu. Ya. Ini kalau mau ini kita bahas dulu mengenai pencernaan lemak ya. Nah, ini di metabolisme lemak kita bahas dulu mengenai pencernaan lemak. Boleh saudara catat, saya ulangi lagi. Pencernaan lemak itu terjadi di dalam usus karena di dalam mulut dan lambung tidak terdapat enzim lipase. Ya. Karena kita tahu bahwa enzim lipase itu menghidrolisis lemak. Nah, di dalam usus itu lemak diubah dalam bentuk emulsi sehingga mudah berhubungan dengan enzim stiapsin dalam cairan pankreas. Nah, hasil akhir dari proses pencernaan lemak itu adalah asam lemak, gliserol, monogliserida, digliserida serta sisa-sisa dari trigliserida. Pengeluaran cairan pankreas itu dirangsang oleh hormon sekretin dan pankreozimin. Nah, apa itu sekretin? Sekretin ya. Sekretin itu fungsinya meningkatkan jumlah elektrolit. Meningkatkan jumlah elektrolit. Elektrolit ya. Dan cairan pankreas. Sementara ini sekretin. Sementara pankreozimin ada pankreozimin. Pankreozimin itu merangsang ya. Pankreozimin itu merangsang pengeluaran enzim-enzim dalam cairan pankreas. Ya, dalam cairan pankreas. Nah, nanti lemak yang keluar dari lambung masuk ke dalam usus. Nah, ya, lemak yang keluar dari lambung masuk ke dalam usus itu merangsang pengeluaran hormon kolecistokinin ya. Jadi nanti itu ada lemak tadi kan keluar ke lambung ya. Keluar dari lambung, lemak itu dari lambung, lemak dari lambung itu akan keluar masuk ke dalam usus. Masuk ke dalam usus. Nah, di dalam usus itu terjadi ini saya hapus saja ya, ini yang ini panahnya. Di dalam usus ya, di dalam usus itu merangsang yang namanya di sini saya agak dalam kurung saja. Merangsang pengeluaran hormon kolecistokinin. Kolecistokinin ya. Kolecistokinin.
Nah, yang nanti ini akan menyebabkan kantung empedu berkontraksi. Nah, di sini nanti akan terjadinya kantung empedu tadi berkontraksi hingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Oke. Nah, jadi merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin di mana nanti ini akan menyebabkan yang namanya kantung empedu berkontraksi hingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum. Nah, itu ya. Nah, lipid lain itu dapat terhidrolisis oleh cairan pankreas ya, antara lain itu lesitin oleh fosfolipase ya. Jadi ada beberapa cairan empedu ya, cairan pankreas yang dapat menghidrolisis lipid. Itu diantaranya ada lesitin. Lesitin itu dapat dihidrolisis oleh yang namanya enzim fosfolipase. Kemudian ada lesitin itu oleh enzim lipase, oleh enzim fosfatase juga bisa. Kemudian juga ada enzim esterase. Nah, sementara ada ester kolesterol itu bisa dihidrolisis oleh yang namanya kolesterol esterase. Nah, itu ya. Dimana nanti ya, itu dihidrolisis menjadi apa? Hidrolisis lemak ya, hidrolisis lemak tadi ataupun hidrolisis lemak tadi akan menghasilkan yang namanya kolesterol dan asam lemak. Akan menghasilkan yang namanya kolesterol dan asam lemak hidrolisisnya. Oke? Ya, nah, di sini tadi kan kita di dalam usus ya, saya sudah sampaikan bahwa proses pencernaan lemak itu terjadinya di dalam usus. Di dalam usus. Nah, kemudian nanti di dalam usus tadi ya, ada absorpsi hasil pencernaan lemak, itu sebagian besarnya itu 70% adalah asam lemak. Dalam proses pencernaan lemak ya, dalam proses pencernaan lemak itu ini saya ganti warna ya. Dalam proses pencernaan lemak dalam proses pencernaan lemak itu 70%-nya itu adalah asam lemak. Yang dibentuk adalah asam lemak, asam lemak, asam lemak. Asam lemak. Kemudian ada 20%-nya lagi, 20%-nya lagi itu adalah monogliserida. Monogliserida. Nah, jadi absorpsi hasil pencernaan lemak yang sebagian besarnya itu ada 70% itu adalah asam lemak, kemudian 20%-nya itu adalah monogliserida. Ini terjadi di mana? Terjadi di yang namanya usus kecil. Nah, pada waktu asam lemak dan monogliserida tadi diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus, mereka diubah kembali menjadi lemak dan atau trigliserida. Lemak yang terjadi itu lemak yang terjadi tadi itu berbentuk partikel-partikel kecil yang disebut sebagai kilomikron dan dibawa ke dalam darah melalui cairan limfe. Oke. Nah, itu ya. Jadi absorpsi hasil pencernaan lemak itu sebagian besarnya adalah 70% asam lemak dan ya 20% lagi ada monogliserida itu terjadi di usus kecil. Nah, pada waktu asam lemak dan monogliserida tadi itu diabsorpsi melalui sel-sel mukosa pada dinding usus, maka mereka diubah kembali menjadi lemak atau trigliserida. Lemak yang terjadi ini ya berbentuk partikel-partikel kecil yang disebut sebagai kilomikron. Nah, disebut sebagai kilomikron. Nah, kilomikron ini nanti akan dibawa ke dalam darah melalui cairan limfe. Oke, saudara bisa ya mencatatnya. Nanti kalau misalnya ragu ya bisa di rewind kembali, di back aja lagi. Oke, itu dia. Maka kita masuk ke sekarang mengenai transport lemak. Wah, transport lemak ini udah saya coret-coretin ya. Saya hapus dulu. Transport lemak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa lemak yang tadi kan sudah sudah diabsorpsi oleh sel-sel mukosa pada dinding halus. Kemudian mereka kan diubah lagi tuh tadi ya, asam lemak dan monogliserida tadi itu diubah lagi menjadi lemak ataupun trigliserida.
Nah, lemak yang tadi itu, yang diubah tadi itu kan dia sudah jadi partikel-partikel kecil, ya. Sudah berbentuk partikel-partikel kecil yang disebut sebagai kilomikron. Nah, ini dia. Kilomikron, di mana kilomikron tadi itu dibawa ke dalam darah melalui cairan limfa. Ya, itu ya. Nah, maka terjadilah proses yang namanya transport lemak. Baru terjadinya proses transport lemak. Ya, pada umumnya ya 2,5 hingga 3 jam setelah orang makan makanan yang mengandung banyak lemak, kadar lemak dalam darah itu akan kembali normal. Jadi dia sekitar 2,5 sampai 3 jam itu setelah orang makan itu kadar lemaknya ya dalam darah itu akan kembali normal. Dalam darah lemak itu diangkut dalam 3 bentuk, ada dalam bentuk kilomikron, ya, ada dalam bentuk partikel lipoprotein yang sangat kecil dan dalam bentuk asam lemak. Asam lemak ada juga dalam bentuk partikel lipoprotein yang sangat kecil, ya, seperti itu. Oke, ada lipoprotein yang sangat kecil, ya, ada kilomikron, ada lipoprotein yang sangat kecil dan ada dalam bentuk asam lemak. Nah, di sini ya kilomikron itu menyebabkan ya kilomikron yang menyebabkan darah itu kilomikron itu yang menyebabkan darah tampak keruh ya. Kilomikron tadi terdiri atas lemak sekitar kilomikron ya, kilomikron ini tadi. Oh, ini yang masuk ya. Kilomikron tadi itu terdiri dari 81 sampai 82% lemak, terdiri dari lemak 81 sampai 82% lemak. Kemudian ada protein ya, ada protein sebanyak 2%. Kemudian ada fosfolipid 7%. Kemudian ada kolesterol 9%. Nah, itu dia. Nah, kekeruhan akan hilang dan darah menjadi jernih kembali apabila darah telah mengalir melalui beberapa organ ataupun jaringan-jaringan. Karena terjadinya proses hidrolisis lemak oleh enzim lipoprotein lipase, itu kan lipoprotein lipase itu kan terdapat di dalam sebagian besar jaringan, ya, dan terdapat dalam jumlah yang banyak pada jaringan adiposa dan otot jantung. Nah, sebagian besar lemak yang diabsorpsi kan diangkut ke hati. Nah, disinilah nanti diubah menjadi fosfolipid yang kemudian diangkut ke organ-organ maupun jaringan-jaringan tubuh. Ya. Ini adalah proses reaksi biokimia selama absorpsi di dalam usus. Oke. Nah, ini hasil akhirnya adalah kilomikron. Nah, terbentuklah kilomikron. Jadi asam lemak ya. Kemudian ini ada monogliseridanya, ada digliseridanya ya. Ini adalah bagian reaksi biokimia selama absorpsi dalam usus. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada metabolisme lemak itu untuk penguraian asam heksanoat menjadi asetil-CoA. Kita tahu bahwa di dalam proses metabolisme itu salah satunya kan melalui yang namanya Daur-Krebs. Nah, Daur-Krebs itu kan dimulai dari yang namanya asetil-CoA. Sehingga nanti itu lemak juga untuk menghasilkan energinya juga melalui proses yang namanya siklus Krebs. Nah, namun dia harus diubah dulu menjadi asetil-CoA. Seperti itu. Nah, lemak di dalam tubuh itu kan tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi juga bisa berasal dari karbohidrat ataupun protein ya. Nah, hal ini terjadi karena ada hubungan antara metabolisme lemak dan protein ataupun asam amino. Asam lemak yang terjadi pada proses hidrolisis lemak itu mengalami proses oksidasi dan menghasilkan yang namanya asetil-CoA. Nah, salah satu hipotesis yang bisa diterima itu bahwa adalah asam lemak itu terpotong menjadi 2 atom karbon setiap kali oksidasi. Oleh karena oksidasi itu terjadi pada atom karbon beta, maka oksidasi itu disebut oksidasi tadi itu dinamakan sebagai beta oksidasi. Nah, contohnya adalah ini, asam heksanoat yang mengalami proses oksidasi terdiri atas beberapa tahap ya. Nah, seperti gambar ini. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat tahap-tahap reaksi yang terjadi yaitu pembentukan ya. Di sini terjadinya proses ya. Proses
penguraian asam heksanol menjadi asetil-CoA dari beberapa tahap. Nah, ini ada tahapan-tahapannya ya. Ada ini saya ada 1 2 3 4 ya. Nah, dan seterusnya ini adalah tahap-tahap reaksinya. Baik, kita mulai dari tahap pertama. Pada tahap pertama itu adalah pembentukan asetil, saudara boleh catat, pembentukan asil CoA dari asam lemak ya. Pembentukan asil CoA dari asam lemak ya. RCH2 CH2 COOH ya. RCH2 CH2 COOH ya, dengan yang berlangsung dengan katalis enzim asil CoA sintetase atau disebut juga sebagai tiokinase melalui 2 tahap ya. Di sini ya, melalui 2 tahap. Ini ada tahap reaksinya ya, ada enzim ini, kemudian di sini menggunakan energi dalam bentuk ATP ya, dengan bantuan ion Mg2+ menghasilkan yang namanya RCH2CH2COOAMP. Oke. Nah, selanjutnya terbentuklah yang namanya di sini asil CoA. Asil CoA dari asam lemak. Oke. Selanjutnya kita lihat. Nah, di sini kita lihat mula-mula asam lemak itu bereaksi, asam lemak tadi bereaksi dengan ATP dan enzim. ATP dan enzim membentuk kompleks enzim asil denilat. Ya, asil denilat. Selanjutnya di sini molekul asil denilat terdiri atas gugus asil yang berikatan dengan gus fosfat pada AMP. Nih. Molekul ATP dari reaksi tadi diubah menjadi AMP dan pirofosfat. Nah, dan pirofosfat. Kemudian asil AMP tadi bereaksi dengan koenzim A membentuk asil CoA. Ini dia membentuk asil CoA. Nah, pirofosfat dengan segera terhidrolisis menjadi 2 gugus fosfat. Nah, reaksi ini menyebabkan pembentukan asil CoA berlangsung dengan baik. Nah, ini dia ya. Oke, selanjutnya ada tahap kedua. Di tahap kedua itu adalah reaksi pembentukan di tahap kedua itu adalah reaksi pembentukan enoil CoA. Nah, enoil CoA. Gimana di sini ya? Pembentukan enoil CoA itu dilakukan secara oksidasi. Enzim asil CoA, ya, enzim asil CoA tadi, enzim asil CoA itu enzim asil CoA dehidrogenase berperan sebagai katalis dalam reaksi ini ya. Itu di sini reaksi ini mempunyai kesamaan dengan reaksi pembentukan asam fumarat dari asam suksinat pada siklus asam sitrat ya. Dimana koenzim itu dibutuhkan dalam reaksi ini adalah FAD. Jadi ada koenzim yang dibutuhkan adalah FAD yang berperan sebagai akseptor hidrogen. Nah, 2 molekul ATP itu dibentuk untuk tiap pasang elektron yang ditransportasikan dari molekul FADH. Seperti itu. Ya, FADH2 melalui sistem transport elektron. Maka terbentuklah di sini yang namanya enoil CoA. Selanjutnya, ya pada tahap ketiga itu enoil CoA hidratase itu adalah katalis ya yang menghasilkan L-hidroksil koenzim A. Nah, di sini terjadi reaksi hidrasi terhadap ikatan rangkap C2 dan C3. Nah, sehingga ya di sini dalam reaksi ketiga ini enzim enoil CoA hidratase itu merupakan katalis yang menghasilkan L-hidroksil koenzim A. Ya, L-hidroksil koenzim A. Oke. Nah, pada reaksi ini reaksi hidratasi terhadap ikatan rangkap C2 dan C3. C2 dan C3. Ini ya. Nih, C2 dan C3. C2 dan C3. Oke. Selanjutnya di sini ya pada reaksi keempat, reaksi oksidasi yang mengubah hidroksi asil koenzim A, ya tadi kan dihasilkan
pada tahap ketiga itu dia oleh enzim enoil CoA hidratase itu menghasilkan yang namanya ini L-hidroksiasil koenzim A. Selanjutnya pada tahap keempat ya reaksi oksidasi itu mengubah hidroksiasil koenzim A tadi yang ini diubah menjadi ketoasil koenzim A. Diubah menjadi ketoasil koenzim A. Nah, enzim L-hidroaksil koenzim A hidrogenase itu adalah katalisnya dalam reaksi ini, di mana melibatkan yang namanya NAD+, yang direduksi menjadi NADH. Nah, proses oksidasi nanti terjadi lagi proses oksidasi NADH melalui transport elektron yang dapat membentuk 3 molekul ATP. Ya, 3 molekul ATP. Oke, seperti itu ya. Kemudian ada tahap kelima. Tahap kelima itu adalah pemecahan ikatan C sehingga menghasilkan asetil-CoA dan asil koenzim A. Nah, sehingga menghasilkan di sini menghasilkan yang namanya asetil-CoA dan asil koenzim A. Sehingga dihasilkanlah asetil-CoA dan asil koenzim A. Ya, terjadi proses pemecahan. Oke, nah baik itu dia. Nah, kita lihat di sini ya kalau misalnya kita lihat ya bahwa di sini terjadi proses pemecahan. Pemecahan molekulnya tadi menjadi 2 buah lebih pendek ya dari semulanya, yaitu tahap kelima tadi reaksi pemecahan ikatan C dengan C menghasilkan asetil-CoA dan asil koenzim A di sini. Oke, itu dia. Ini dia untuk kita lihat lagi bagaimana sih dari reaksi-reaksi tahap 1 sampai tahap 5 tadi, bahwa kita lihat bahwa semua substrat adalah derivat dari asil koenzim A. Oke. Nah, terbentuknya asil koenzim A itu dari asam lemak memerlukan energi yang diperoleh dari ATP. Kemudian ada lagi perubahan ATP menjadi AMP. Nah, berarti di sini ada 2 buah ikatan fosfat berenergi tinggi yang digunakan untuk membentuk asetil koenzim A. Nah, semua enzim yang bekerja dalam reaksi-reaksi tersebut itu terdapat di dalam mitokondria, sehingga energi yang ditimbulkan dapat disimpan secara efisien. Nah, adapun energi yang dihasilkan dari oksidasi asam heksanoat hingga terbentuk CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat itu dapat dihitung seperti ini. Oh, di sini ya. Kita bisa hitung, saya inikan dulu. Oke. Hitungannya itu pada reaksi ya ataupun ikatan berenergi tinggi. Di sini ada untuk reaksinya yang pertama. Untuk reaksi yang pertama, kita lihat ya, energi yang dihasilkan dari oksidasi asam heksanoat hingga terbentuk CO2 dan H2O. Ini saya tulis di sini, saya tulis saja ya. Energi yang dihasilkan dari oksidasi asam heksanoat hingga terbentuk, bukan menjadi ya, hingga terbentuk CO2 dan H2O melalui siklus asam sitrat. Nah, kita hitung. Untuk reaksi yang pertama itu ada asam heksanoat. Itu menghasilkan yang namanya heksanoil SCoA. Itu ikatan berenergi tingginya. Ini ikatan berenergi tinggi. -2. -2 itu artinya dipakai ya energinya. Kemudian yang kedua ada heksanoil SCoA itu menghasilkan 3 asetil CoA
SCoA itu di sini kan tadi ada 2 FADH2 itu menghasilkan 2 FAD. Nah, di sini berarti 2 dikali 2 ATP kan begitu. Maka di sini dapatnya 4. Nah, di sini berarti dapat 4. Kemudian yang B-nya itu ada 2 NADH. Nah, menghasilkan 2 NAD plus ditambah H2. Maka di sini 2 kali 3 ATP kan? Dapatlah 6. Maka di sini 6. Selanjutnya yang ketiga itu ada 3 asetil SCoA menghasilkan 6 CO2 ditambah 3 H2O. Ditambah di sini 3 HSCoA. Nah, ini jadinya di sini ada 3 asetil CoA yaitu 3 dikali 12 menghasilkan 36. Ya, 3HS CoA itu nilainya adalah 12. Maka di sini dapatnya 36, ini 36. Maka kalau kita lihat jumlahnya, jumlah energi yang dihasilkan, berarti berapa ini? Minus 2 kan sama 4, 2. 2, 8. 8 tambah 36 berapa? 8 tambah 36, 44. Maka energi yang dihasilkan adalah 44. Nah, pada oksidasi glukosa itu kan dihasilkan 36 ikatan berenergi tinggi ya. Nah, jadi asam lemak dengan jumlah atom C yang sama dengan glukosa itu menghasilkan energi jauh lebih banyak. Seperti itu, ya. Dimana asam lemak itu kan tadi kan kita sudah tahu bahwa dia jumlah atom C genapnya itu 2N itu akan teroksidasi menjadi N molekul asetil CoA. Seperti itu. Nah, kalau untuk asam lemak yang jumlah atom C-nya ganjil itu oksidasinya beberapa molekul asetil CoA nanti dan 1 molekul propionil koenzim A dia. Nah, propionil koenzim A itu dapat diubah menjadi suksinil koenzim A itu melalui beberapa tahap-tahapan reaksi. Seperti itu. Nah, ini dia untuk metabolisme lemak. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Silahkan tadi sudah ada tugas ya dan dibaca suplemen tambahan materinya di bawah. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.